Rencananya pencarian akan dilanjutkan kembali pagi nanti sejak Rabu siang sampai sore hari tercatat 11 orang penumpang kapal yang dilaporkan masih hilang. Tim pencarian dengan jumlah 150 personel dibagi ke 5 titik perairan Laut Bali. Pencarian akan difokuskan di radius lokasi tenggelamnya kapal dengan menggunakan beberapa kapal pencarian dari tim Basarnas dan juga Polair Polda Bali. Untuk membantu proses pencarian KMP Yunis yang tenggelam kemarin di Selat Bali, robot selam akan diturunkan mencapai kedalaman tertentu di lokasi diduga KMP Yunis berada. Kapolda Bali, Irjen Putu Jayan Danuputra di Pelabuhan Gilimanuk mengatakan posisi kapal KMP Yunis yang tenggelam di Selat Bali kemarin tidak dapat terdeteksi. Diduga posisi kapal sudah bergeser akibat terkena arus. Untuk mempercepat proses pencarian lokasi kapal tenggelam, Kapolda Bali meminta bantuan Mabes Polri untuk menurunkan robot selam guna mencapai kedalaman hingga 50 meter. Kalau itu karam, memang kita ketahui posisinya ya. Namun begini kan tadi saya sampaikan bahwa ini ada sedikit arus ya. Mungkin juga sudah bergeser sejauh apa kita tidak tahu. Oleh karena itu kami dari Mabes Polri akan di backup dari Bahar Polri akan mengirimkan semacam robot air itu ya, ROV itu yang akan membantu melacakan barangkali di air bisa melihat posisi kapal di mana. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Budi Setiadi, sore kemarin memantau proses pencarian korban KMP Yunis di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pencarian korban hilang berlangsung hingga 7 hari ke depan. KMP Yunis ditemukan di kedalaman 50 hingga 75 meter. Namun karena arus yang kuat, kapal itu posisinya kini bergeser ke arah selatan. Tadi saya melihat sendiri dari unsur kepolisian, unsur Basarnas, unsur TNI AL masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian dan kemudian diperkirakan kapal ini karena arus kuat mungkin sudah bergeser dari lokasi tempat tenggelam. Kalau lokasi tempat tenggelam, informasi yang saya dapatkan dari Basarnas, draftnya kedalamannya antara 50 sampai dengan 75 meter. Namun karena arus deras, mungkin kapal ini sudah bergeser ke arah utara. Ke arah selatan. Dari hasil pendataan penumpang KMP Yunis yang dilakukan di posko tanggap darurat KMP Yunis yang berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, sejumlah penumpang tidak terdaftar di manifest kapal. Jika sesuai manifest, terdapat 41 penumpang dan 13 ABK. 39 diantaranya merupakan korban selamat dan juga 7 korban meninggal. Sementara 11 korban masih dalam pencarian. Namun petugas menemukan setidaknya ada 5 korban tidak terdaftar di manifest. Hingga kini petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menyelidiki jumlah penumpang dan alasannya tidak terdaftar. Ada beberapa sudah saya beberapa data, ada yang korban selamat ini ada yang tidak masuk di mana. 2 orang sudah dievakuasi ke Ketapang dan sudah langsung diantarkan ke alamat masing-masing karena memang sudah diidentifikasi di Gilimanuk. Sejumlah penumpang kapal yang selamat mulai diperbolehkan pulang setelah sempat mendapat perawatan dari tenaga medis. Meski demikian, ada yang masih berada di posko menanti kabar keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang penumpang KMP Yunis yang selamat menyebut tak ada sirene atau tanda peringatan ketika kapal akan tenggelam. Mereka baru mengetahui kapal akan tenggelam ketika air mulai masuk ke dalam ruang kendaraan. Sebelum kapal jalan aja air udah masuk, Pak. Saya sempat ngingetin ke ADK kapalnya bahwa air masuk kapal, tapi bilangnya itu proses loading, muatannya masih berat di depan, wajar katanya. Terus teman saya naik ke atas, saya masih di bawah sampai kapal tenggelam itu. Kalau nggak nelpon, saya nggak tahu kalau kapal itu lagi karam. Nggak ada peringatan, nggak ada apa-apa.